Hai, buat kamu yang lagi dengerin, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi panas banget nih. Bener banget. Ini soal nilai tukar rupiah yang sempat bikin jantungan ya belakangan ini. Iya kan? Bayangin aja grafik merah di mana-mana, terus rupiah tiba-tiba anjlok, nembus level 17.424 per dolar AS. Angka psikologis yang lumayan bikin panik pasar sih itu. Banget. Tapi yang bikin eksplorasi kita hari ini menarik, respon dari pemerintah tuh santai banget. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang bunyinya kayak gini, uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Nah, kalimat itu kan emang kedengarannya menantang pasar ya, kesannya over pede. Tapi sebenarnya kalau kita bedah sumber dari artikel kompas.com tanggal 6 Mei 2026 ini, ada data real di baliknya. Maksudnya bukan sekedar omong kosong buat nenangin doan ya. Bukan. Di permukaan emang kelihatan ada aksi jual dan sentimen ketakutan, tapi kalau kita lihat paparan Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, ceritanya tuh beda jauh. Kata beliau rupiah kita ini secara teknis lagi undervalued. Wait, undervalued tuh berarti harganya lagi diperdagangkan jauh di bawah nilai wajar fundamentalnya kan? Betul, secara real ekonomi kita tuh lagi sehat banget sebenarnya. Bayangin aja pertumbuhan kuartal pertama 2026 kita nembus 5,61%. Wow, 5,6 ya? Itu tinggi loh. Iya, inflasinya rendah, terus pertumbuhan kredit juga pesat, cadangan devisa kita juga kuat banget. Eh, Kayak gini ya, ekonomi kita ini kayak bisnis lokal yang lagi untung gede. Produk laku keras, kasnya penuh. Tapi bisnis ini tiba-tiba terancam krisis karena harga sewa lukonya dipatok pakai dolar AS yang lagi meroket. Nah, analogi itu pas banget. Mesin bisnisnya sehat, tapi beban selisih kursnya yang mencekik. Ini ngejelasin kenapa pasar tuh kadang nggak rasional ngerespons data lokal kita. Maksudnya sentimen ketakutan global lebih menang gitu ya? Iya, pas ada ketidakpastian global atau suku bunga di Amerika Serikat lagi tinggi, investor tuh otomatis kayak pulang kampung gitu loh. Mereka narik modal dari emerging markets ya? Bener, dipindah ke instrumen dolar yang emang secara historis dianggap paling aman. Jadi nggak peduli sebagus apa bisnis lokal kita tadi, arus modal keluar ini yang bikin rupiah terperosok. Berarti masalah utamanya bukan di fundamental kita dong, tapi di struktur dominasi dolar itu sendiri. Tapi kan kalau kita tahu biaya sewa ruko dolar ini selalu jadi titik lemah tiap ada guncangan, masa pemerintah cuma ngandelin retorika jangan takut doang? Ya, pastinya enggak dong. Disinilah solusi taktisnya mulai jalan. Pemerintah udah secara terbuka bilang mau nerbitin Panda Bonds. Panda Bonds. Ini obligasi yang diterbitin di pasar domestik China kan, pakai mata uang renminbi. Tapi tunggu, kita sengaja ngutang pakai mata uang asing lain di tengah gejolak ini, bukannya sama aja bohong? Kelihatannya gitu, tapi coba kita lihat mekanismenya ya. Selama ini, kalau Indonesia ngutang pakai dolar, kita kan harus terus-terusan nuker rupiah ke dolar di pasar falas buat bayar cicilan dan bunganya. Oh iya, dan itu bikin permintaan dolar terus-terusan tinggi yang otomatis neken rupiah kita kan? Tepat banget. Nah, dengan kita minjem pakai renminbi, kita mutus rantai konversi itu. Waktu kita harus bayar utang dagang ke China, yang notabene mitra dagang terbesar kita bisa langsung pakai renminbi. Wah, masuk akal sih. Jadi permintaan struktural buat dolar tuh bakal turun drastis dan cadangan devisa kita jauh lebih aman. Bener, ditambah lagi suku bunga di pasar China sekarang tuh relatif lebih rendah, jadi beban pinjamannya lebih murah buat kita. Jadi menerbitkan Panda Bonds ini bukan sekedar nyari diskon bunga pinjaman sesaat ya, tapi lebih ke strategi hedging geopolitik. Kita pelan-pelan nyoba melepasin ketergantungan kita sama satu mata uang aja. Setuju, ini soal diversifikasi. Kalau utang dan perdagangan kita disebar ke beberapa mata uang utama, guncangan dari Bank Sentral Amerika nggak bakal semerusak sekarang efeknya. Kita lagi ngebangun bantalan peredam kejut secara struktural. Ini poin yang penting banget buat kamu dengerin. Di zaman sekarang yang notifikasi berita finansial di HP bisa bikin kita panik mendadak, krusial banget buat misahin mana sentimen reaktif pasar sama realita data makroekonomi kita. Benar, karena kepanikan di bursa seringnya cuma imbas dari pergeseran modal global aja, bukan cerminan kerusakan ekonomi di dalam negeri. Makanya, memahami gambaran besar kayak gini, tuh bikin kamu nggak gampang kewalahan sama informasi yang simpang siur. Tapi, sebelum kita tutup, ada satu hal mendasar yang patut kamu renungin secara mandiri nih. Apa tuh?
Kalau Indonesia benar-benar serius ngegeser beban utang dan ketergantungannya dari dolar AS ke instrumen kayak Panda Bonds dari China ini, gimana manuver ini bakal ngubah peta kemandirian ekonomi kita dalam jangka panjang? Balik ke analogi tadi, apakah kita akhirnya mulai merintis jalan buat ngebangun properti sendiri, atau kita sebenarnya sekedar pindah nyewa ruko aja dari tuan tanah yang berbeda? Silakan Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Saya sedikit aja, nggak 10 kayak Pak Gub tadi, 2 aja, 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi, yang keluar hari ini, 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.